Halo kawan-kawan, selamat berjumpa kembali dengan petani dari Kabupaten Dairi di channel Dairi Farmer. Semoga kawan-kawan sekalian tetap dalam keadaan sehat dan tidak bosan-bosannya untuk berkunjung ke channel ini kawan-kawan ya. Oke, hari ini tepat umur tanaman cabai rawit saya sekitar 30 hari kawan-kawan ya, hampir 30 hari dari sejak awal saya upload untuk penanamannya. Seharusnya ini sudah kocor yang kedua kawan-kawannya, namun berhubung pada saat setelah saya melakukan penanaman kemarin, saya berkunjung ke kota Medan. Rencananya hanya sebentar, namun alhasil ada peraturan dari pemerintah dilarang mudik kawan-kawan karena akibat pandemik COVID-19. Jadi alhasil hari ini setelah berhasil pulang dari sana, hari ini saya bisa kembali lagi ke lahan tanaman cabai saya ini kawan-kawan. Dan akibatnya juga setelah 1 bulan tidak dirawat, tanaman cabai saya ini sudah berumput. Di dalam lubang tanamnya sudah tumbuh rumput kawan-kawan. Namun untuk rumputnya sendiri 2 hari yang lalu sudah saya bersihkan, karena hari ini saya rencananya melakukan pengocoran kawan-kawan. Saya melakukan pembersihan gulmanya kemarin 2 hari sebelum hari pengocoran, karena saya berprinsip pembersihan gulma pada saat pengocoran sebaiknya tidak dilakukan kawan-kawan, karena pada saat pembersihan gulma kita akan mencabut rumputnya atau gulmanya. Pada saat itu saya merasa kalau kita mencabut rumputnya pasti sedikit banyaknya akan ada akar dari tanaman cabai yang terputus juga kawan-kawan akibat pencabutan dari gulma tadi. Sehingga pada saat seperti itu jika langsung kita kocorkan, itu saya merasa akan sangat fatal terhadap tanaman cabainya. Bisa saja itu berakibat tanaman cabainya keriting, karena setelah akar dari tanaman cabai tersebut patah putus atau ibaratnya kulit terluka langsung kena bahan kimia, saya rasa itu sangat fatal akibatnya kawan-kawan, bisa mengakibatkan tanaman itu perkembangannya tidak bagus ataupun keriting. Jadi untuk gulmanya sendiri saya bersihkan 2 hari yang lalu kawan-kawan ya. Dan hari ini saya akan melakukan pengocoran, karena harusnya sudah pengocoran kedua. Ini hari ini langsung saya gabung saja pupuknya kawan-kawan ya. Digabungnya bukan berarti jumlah pupuknya didabal atau diperbanyak, namun kalau pupuknya sendiri tetap pada ukuran yang sama kawan-kawannya, tidak perlu didabal, karena saya merasa untuk tanaman seperti ini terlewat sekali pengocoran tidak masalah kawan-kawannya. Buktinya ini tanaman saya sekarang sudah seperti ini, sudah termasuk lumayan subur kawan-kawannya. Dan juga selain gulma, tanaman saya ini juga sudah terserang oleh kutu-kutuan, kutu-kutu yang berwarna coklat kehijauan kawan-kawannya, tapi tidak masalah. Itu bukan suatu masalah yang terlalu genting, karena itu akan gampang kita obati. Oke kawan-kawan, untuk mengatasi kutu-kutu seperti itu, kawan-kawan tetap ikuti saja video ini kawan-kawan ya. Tapi sebelum saya mengerjakannya, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, untuk 200 liter air, di sini saya menyediakan 4 jenis bahan pupuk yang akan saya kocorkan, 2 organik dan 2 kimia kawan-kawan ya. Masing-masing seberat setengah kilogram. Jadi ini ada 2 kilogram kawan-kawan. Yang pertama adalah pupuk cantik yang fungsinya menyediakan unsur nitrogen dalam tanah dengan efek langsung dan tahan lama.
Kemudian bisa juga menyuburkan tanah yang bermasalah dengan keasaman kawan-kawannya. Saya menggunakan biofosfat, yaitu pupuk organik berbahan fosfat alam yang sudah terinjeksi dengan biomikroorganisme. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan pupuk mesti biru. Ini adalah pupuk majemuk NPK kawan-kawan ya, dengan 16% nitrogen, fosfat, dan kalium. Fungsinya sebagai pupuk susulan, bisa juga merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman dari akar, batang, daun. Kemudian memiliki keseimbangan hara, membuat pertumbuhan tanaman lebih kuat, kokoh, dan seragam. Yang terakhir, saya menggunakan Aviapik. Ini pupuk organik berbentuk pelet kawan-kawan ya, produksi dari negara Malaysia. Memiliki banyak unsur juga yang bagus untuk tanaman, tapi intinya ini seperti kotoran hewan dan lebih bagus fungsinya kawan-kawan ya, lebih cepat. Hampir 1 bulan tidak disemprot lagi kawan-kawan. Sebenarnya untuk masalah kutu-kutuan ini ada cara alami mengatasinya kawan-kawan ya, dengan menggunakan ini kepik. Kepik ini sebenarnya adalah musuh alami dari kutu-kutu daun tersebut kawan-kawan. Cuma untuk kepik ini sendiri tidak mungkin kita tangkapi satu-satu, kita buatkan ke sini kawan-kawan ya. Dia datang sendiri untuk berburu hama kutu daun. Dan untuk mengatasi ini saya akan menggunakan 3 jenis insektisida dengan cara pemakaian di rolling kawan-kawannya. Setiap penyepraian per 1 minggu sekali di rolling kawan-kawan. Untuk pertama ini nanti saya akan gunakan, untuk gampangnya saya sebutkan merek dagangnya saja kawan-kawan. Saya akan menggunakan merek Endur dengan bahan aktif Spinetoram kawan-kawan. Kemudian nanti untuk penyepraian berikutnya saya gunakan Abasel. Ini bahan aktifnya Abamectin kawan-kawan. Dan satu lagi kebetulan ketinggalan, saya akan menggunakan bahan aktif Metomil kawan-kawan. Itu nanti saya menggunakan lanat biru. Oke, itu untuk masalah hamanya. Kemudian tanaman saya juga saya lihat ada bercak daun seperti ini kawan-kawan ya, ada bercak daun. Dan bahkan bukan hanya ini, di sini juga ada kawan-kawan ya. Dan untuk mengatasinya saya nanti akan menggunakan 2 fungisida dengan cara pemakaian sama seperti tadi, di rolling juga kawan-kawan, tidak menggunakan langsung sekali 2. Untuk pertama ini nanti saya akan gunakan Antrakol.
Kemudian berikutnya saya juga akan menggunakan AMI Startop kawan-kawan untuk rollingannya. Oke, ini kutunya akan terlihat lebih banyak di sini kawan-kawan. Nah, ini dia kutunya. Ini akan kita basmi kawan-kawan. Pertama saya pakai yang lebih susah larut dulu kawan-kawan ya. Saya gunakan antrakolnya dulu. Karena sudah timbul gejala, saya gunakan 2 sendok makan tapi tidak penuh kawan-kawan ya. Kemudian inseknya cukup 1 tutupnya saja kawan-kawan ya. Oke, masalah fungisida dan insektisidanya sudah selesai. Kemudian untuk masalah perkembangan daun kawan-kawan ya, agar perkembangannya lebih bagus, lebih subur, saya menambahkan pupuk daun Gandasil-D. Saya kasih 2 sendok makan juga, tapi tidak penuh kawan-kawan ya. Dan untuk pupuk daun sendiri, ini juga akan saya rolling dengan ini kawan-kawan, pupuk hantu yang sudah pernah saya ulas kemarin di tanaman cabai saya yang sebelumnya. Namun untuk pupuk hantunya sendiri sebaiknya digunakan terpisah kawan-kawan ya, dispraykan atau disemprotkan secara tunggal. Ukuran penggunaan pestisida tadi untuk 16 liter air kawan-kawan ya. Jika kawan-kawan punya semprotan yang lebih kecil, mungkin dosisnya bisa dikurangi kawan-kawan. Untuk hasil yang lebih maksimal, sebaiknya pestisida tadi dicampur dengan lem kawan-kawan ya, lem atau perekat dan perata pestisida. Kemudian untuk cara spraynya sendiri, kawan-kawan sebaiknya menyemprot di atas dan bagian bawah agar penetrasinya langsung pada hama sasaran kawan-kawan. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.